menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar supaya kita dalam pembelajaran ini bisa mengikuti dengan baik dan apapun materi yang nanti bisa kalian pahami dengan cepat. Ya, seperti biasa, siapa yang memimpin jalannya doa ini? Ya, silakan Mas untuk memimpin teman-temannya. Berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Ya, silakan semua. Nah, apa hari ini semua? Baik. Masih semangat? Masih. Pagi ini di jam sore sudah sekitar jam 4 ini kita masih dalam pembelajaran di jam 5.6 di pembelajaran pendidikan Pancasila. Jadi tetap semangat hari ini masih sore. Jadi kita akan mengabsen terlebih dahulu. Jadi siapa dari kalian teman-teman kalian yang tidak hadir untuk hari ini? Ada yang tidak hadir? Ya. Semua hadir ya berarti? Ya. Jadi semuanya sehat semua dan siap untuk melaksanakan hari ini. Hari ini kita akan mempelajari pendidikan Pancasila. Jadi ada beberapa kesepakatan kelas yang kita akan lalui, di mana kita dalam proses pembelajaran nanti kita akan berkelompok. Dan sehingga ada kesepakatan kelas yang kita akan sepakati. Yang pertama, dalam kesepakatan kelas itu yaitu adalah mengajukan tangan terlebih dahulu sebelum kalian menjawab ataupun merespon jawaban dari teman kalian. Jadi hal yang pertama kalian lakukan jika kalian ingin menjawab ataupun kalian ingin berbicara, silakan kalian angkat tangannya dulu. Baru Bapak tunjuk, baru kalian bisa berbicara lebih lanjut. Paham? Dan yang kedua sekarang, mendengarkan teman yang lagi berbicara. Jadi teman kalian berbicara, kalian sebenarnya bagi orang yang sopan santun berarti kalian harus iya atau mendengarkan apapun jawaban, apapun pertanyaan yang nanti disampaikan oleh temannya, kalian harus mendengarkan dengan baik agar kalian juga bisa merespon daripada jawaban itu. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan teman yang lagi berbicara sampai selesai. Jangan ada yang menyela. Itu juga ada cara sopan santun. Jadi jika ada teman kalian berbicara atau menjawab, ya boleh kalian menjelanya. Selesaikan dulu pembicaraan dari temannya, baru kalian mengangkat tangan untuk berbicara. Sebelum lebih lanjut, agar lebih menyemangati daripada pembelajaran kita hari ini, kita akan bernyanyi karena sama-sama ya, yang keras, biar semangat itu. Karena ini sudah sore. Ya, sekarang berdiri, ya semangat berdiri. Sambil tepuk tangan bisa? Bisa. Ya, sambil tepuk tangan. Ya. Yang keras ya. Kiranya apa hal yang kalian tahu tentang Garuda Pancasila? Siapa yang tahu? Yang tahu? Coba Dewi, apa saja tentang kamu Garuda Pancasila yang kalian nyanyikan? Visi Pancasila sebagai dasar negara, Kak. Ya, dasar negara satu pendapat saja. Ada yang lain? Apa saja isinya? Kamu? Dasar negara, lambang negara. Ada yang lain? Ada yang lain? Jangan yang belakang. Isi rakyat adil, makmur dan sentosa. Isi kata rakyat adil dan makmur serta sentosa. Ya, baik. Bagus sekali semua. Berarti itu jawaban. Di dalam Pancasila itu ada sila-sila. Nah, setiap sila dalam Pancasila itu mengandung hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi setiap Pancasila itu ada sila-silanya, mendapat hak dan kewajiban. Misalnya salah satu contoh dalam sila pertama, apa bunyinya, Agus? Apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kata ketuhanan yang Maha Esa itu identik dengan agama. Berarti
Berarti dalam sila pertama itu berisi tentang hak dan kewajiban atau hak bagi manusia warga negara untuk memilih agama yang masing-masing. Sesuai dengan apa yang kita akan capai sekarang, dari tujuan pembelajaran kita hari ini nih, ada 3. Yang pertama adalah mendeskripsikan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai bagaimana hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia. Jadi di sini kita akan mendeskripsikannya. Kemudian yang kedua, menyajikan laporan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di sini kita selain kalian mencari informasi atau menggali informasi, kalian akan melaporkan atau hasil daripada laporan itu kalian deskripsikan nanti di dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah setelah kalian tahu hak dan kewajiban, kalian harus menyeimbangkan hak dan kewajiban itu warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tuh, ini adalah tujuan belajar kita, bagaimana kalian harus mengetahui dari mendeskripsikan, menyajikan laporan sampai menyeimbangkan hak dan kewajiban. Bisa dipahami itu? Bisa. Kemudian kalau sudah ada tujuan pembelajaran pasti ada penilaiannya. Penilaian itu juga kita bagi menjadi 2. Ada penilaian kelompok dan penilaian individu. Penilaian kelompok itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Artinya dalam tugas kelompok itu kalian harus menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan tugas LKPD-nya. Yang kedua, kerjasama kelompok. Tidak boleh kalian di dalam satu kelompok harus menyelesaikan secara bersama-sama. Tidak boleh terpusat satu orang saja. Jadi semua menggali informasi baik di internet, buku ataupun yang lain. Kemudian karena kita berbicara mengenai hak dan kewajiban, berarti salah satu contohnya adalah setiap orang berhak untuk memiliki keyakinan masing-masing, itu termasuk hak. Sekarang apakah hak dan kewajiban itu sama? Tidak. Apakah hak dan kewajiban itu sama? Sama. Coba itu Putri. Tidak. Tidak. Ada pendapat yang lain? Ya, kamu? Tidak. Sama. Sama. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang sama. Berarti itu suatu permasalahan sekarang. Apakah hak dan kewajiban itu sama? Dan apakah bentuk-bentuk hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik? Nah, oleh karena itu, agar kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan menyimaknya dalam video berikut. Nah, nanti setelah kalian membahas video ini atau menyimak video ini, kalian buat sebuah pertanyaan tentang materi yang Bapak tanyakan tadi. Ingat, bawa pulpennya, jangan ribut, simak videonya dengan baik, dan buat beberapa pertanyaan tentang materi yang akan atau video yang Bapak akan tayangkan. Paham? Nah, jadi silakan simak video dengan baik. Nanti Bapak akan tunjuk beberapa siswa tentang apa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat dari video berikut. Videonya ini cuma beberapa menit saja. Silakan. Membuat sebuah pertanyaan apa hasil silakan kalian tentang untuk pertanyaan yang muncul di benak kalian. Nah, videonya sudah habis. Jadi setelah kalian menyimak video tersebut, berarti ada beberapa muncul pertanyaan terkait daripada video itu. Jadi setelah kalian menyimak video itu, apa bentuk pertanyaan di dalam pikiran kalian tentang video yang kalian sudah simak? Nah, bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut atau materi itu? Sudah ada buat pertanyaan? Silakan.
Ya, coba kamu berdiri. Baca apa pertanyaan yang sudah kamu dapatkan dari video tersebut. Apa sih kewajiban warga negara? Apa sih kewajiban warga negara? Oke, pertanyaan yang bagus. Silakan duduk. Baru satu, apa kewajiban warga negara? Kemudian yang depan Agus, sudah. Silakan Agus. Apakah pendidikan termasuk hak warga negara? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah pendidikan termasuk hak setiap warga negara? Oke. Apa itu hak? Ya, ada? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut Agus. Berarti ya, hak itu adalah hak adalah segala sesuatu yang mutlak harus didapatkan oleh individu. Tadi kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Sekarang hak itu adalah segala sesuatu yang mutlak harus didapatkan. Kalau hak warga negara berarti segala sesuatu yang harus didapatkan sebagai warga negara. Contoh-contoh hak warga negara atau hak itu adalah ini: hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapat pekerjaan, hak memiliki kedudukan, hak untuk memilih atau bebas menurut keyakinan yang tadi Bapak sampaikan. Jadi salah satu dari bentuk hak itu adalah hak untuk memilih agama ataupun keyakinan masing-masing. Ya, jadi itu dua pertanyaan itu tadi sudah diselesaikan. Nah, hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945 ada hak warga negara dan kewajiban warga negara. Tuh. Nah, perwujudan hak dan kewajiban warga negara di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Jadi sekarang kalian akan Bapak suruh untuk mencari apa saja sih hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti sebentar Bapak akan buatkan kelompok kalian, kemudian Bapak akan bagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi kalian bekerja di sana, kalian buat tugas rencana atau permasalahannya itu adalah apa saja hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang nanti akan berbicara akan mencari hak warga negara, ada juga yang akan mencari kewajiban warga negara sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu, silakan kalian membuat kelompok. Jadi masing-masing kelompok, karena kita ber-20 ini, jadi masing-masing kelompok itu dibagi menjadi 4. Nah, sudah berapa kelompoknya masing-masing? Nah, sekarang Bapak sudah bagi kelompok, kemudian Bapak akan bagikan LKPD yang sudah Bapak buat. Jadi permasalahan ini kalian kerjakan dalam LKPD ini, cari informasi sebanyak-banyaknya. Ini kelompok, Bapak anggap ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi silakan Bapak kembali ke LKPD dulu. Ini silakan dikerjakan di sini. Jadi ingat. Nah, Bapak ini dulu. Nah, untuk lembar kerja kelompok ini Bapak akan dibagi 2. Kelompok 1 dan 2 itu LKPD 1, kemudian 3 dan 4 itu ada LKPD 2. Jadi silakan isi nama kelompoknya di sini. Namanya siapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu buat semua nama kelompoknya di sini. Kemudian ini silakan baca petunjuknya dan permasalahannya seperti apa. Jadi kalau permasalahan sini adalah kalian akan mencari permasalahan berupa apa saja bentuk hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, mencari hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan keluarga. Jadi ada 3 itu, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ada yang hak, ada yang kewajiban. Yang terakhir adalah bagaimana cara menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Jadi itu tugas kalian atau permasalahan yang kalian harus selesaikan. Jadi silakan kalian kerjakan dengan baik. Jadi seperti tadi Bapak sudah sampaikan bagaimana penilaian kita, yaitu adalah dibagi menjadi 2, penilaian kelompok dan penilaian individu. Jadi semuanya
ataupun dinilai kelompoknya. Paham semua? Jadi silakan kalian kerjakan. Boleh kalian mencari referensi jawaban atau referensi informasi baik di HP-nya, kemudian di buku paketnya ataupun di media belajar yang lain. Silakan boleh sumber belajar yang lain. Silakan kalian tulis nama, ingat nama kelompoknya itu diisi. Nanti biar teman-temannya juga memiliki nilai. Jadi ingat sesuai dengan pilihannya. Silakan kalian kerjakan bersama-sama. Tidak boleh kalian bekerja satu-satu atau menunggu jawaban teman. Silakan kalian bagi tugasnya sesuai dengan kemampuan kalian. Paham? Nah, untuk mengerjakan RKPD ini, Bapak berikan waktu kurang lebih 20 menit. Jadi Bapak beri waktu kalian 20 menit untuk menyelesaikan tugasnya ini. Jadi silakan yang paling penting di sini adalah membagi kelompoknya dan bagi tugasnya agar lebih ringan semua. Sudah bisa dipahami? Bisa dikerjakan? Silakan kerjakan. Bapak beri waktu kalian 20 menit. Sampai Bapak menilai kalian, keaktifan kalian dalam kelompoknya masing-masing. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Ya, buat dulu namanya. Masing-masing anggota juga harus membuatnya dulu. Dari LKPD. Biar nanti pada saat presentasi kalian lancar untuk presentasi atau menguasai presentasinya. Ingat ya, selain LKPD itu dikumpulkan, kalian juga harus memiliki materi yang sudah kalian tulis di dalam LKPD-nya agar nanti pada saat presentasi kalian menguasai benar-benar daripada materi itu. Ya, silakan ya. Silakan dibagi. Atau tidak melihat sini. Tidak sini tidak. Kalau tidak kalian sini. Ya, tugas kalian 2, 3 kan bisa kalian kerja. Kalian berhadapan saja. Berhadapan biar gampang untuk kerja ya. Berhadapan. Ya, berhadapan kalian. Pembelajaran kita itu akan ditutup kemudian kita akan merefleksi daripada pekerjaan atau pembelajaran kita hari ini dan juga menyimpulkan dari materi kita hari ini. Nah, dari yang pertama dulu, setelah kalian belajar berkelompok ataupun melihat gambar dan lain sebagainya tadi, bagaimana perasaan kalian selama belajar? Silakan pilih salah satu dari kelompok 4. Masih mengantuk ya? Masih mengantuk saat belajar? Tidak. Kemudian kelompok 3. Masih biasa saja atau kecewa atau mengantuk? Senang, ya senang. Karena kita bisa melihat video ataupun yang lain. Kelompok 2. Senang. Kelompok
Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang akan dibacakan oleh Danwarta. Saya akan mempresentasikan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 31. Setiap warga wajib mengikuti pendidikan. Pasal 32. Negara menunjukkan dunia dengan jamin kebebasan masyarakat. Pasal 28 ayat Bacakan oleh teman saya. Bagaimana cara menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara? Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Demikian presentasi dari kami. Berikut video tentang hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Nah, video ya. Haknya dari materi yang tidak ganggu dengan perlindungan dan keamanan yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Apalagi nih, yuk. Dan kita di rumah. Lalu apa saja hak dan kewajiban juga cara berhubung? Sampai sini ada pertanyaan? Saya silakan. Apa bentuk kewajiban di lingkungan sekolah? Ada lagi? Ya, dari kelompok 2. Ya. Contoh kewajiban di sekolah, wajib menghormati guru dan menjaga nama baik sekolah. Baca. Bisa dimengerti? Silakan. Baik, kami tutup presentasi ini dengan sama Santi. Om Santi Santi Santi. Ya, kasih kurang dulu. Ya, akhirnya kita sudah semua presentasi untuk keempat kelompok. Jadi kembali tepuk tangan dulu untuk buat kita semua. Jadi akhirnya kita sudah sampai ke kelompok yang terakhir, sudah presentasi. Jadi itulah hasil yang sudah kalian kerjakan selama beberapa hari ini untuk mempersiapkan hasil presentasinya. Jadi secara umum presentasi kalian semua cukup bagus, sudah semua berani untuk berbicara. Kemudian untuk materinya hanya kurangnya adalah di materi. Ada beberapa kelompok yang tadi yang memang materinya tidak sampai ke bahkan yang Bapak harapkan. Jadi di pertemuan berikutnya atau di pertemuan berikutnya nanti mudah-mudahan ini sebagai awal kalian di dalam pembelajaran, kemudian nanti agar bisa lebih siap lagi dalam mencari atau menggali lagi segala bentuk informasi tentang materi yang kalian nanti presentasikan. Jadi tadi sudah ada video, sudah sangat bagus sekali. Tidak percuma kalian memiliki HP Android dan smartphone, bisa kalian pakai untuk belajar dengan baik. Jadi seperti itu contohnya. Jadi gunakan HP itu dengan sebaik mungkin. Cari materi di YouTube, banyak sekali materi-materi yang kalian bisa akses, menambah daripada tugas kalian tadi. Seperti tadi ada kelompok yang menggunakan video dan juga ada juga yang menggunakan gambar. Jadi juga cukup bagus semuanya. Nah, kemudian untuk kedepannya Bapak harapkan lebih tingkatkan lagi kemampuan kalian mencari segala bentuk informasi atau tugas-tugas yang kalian dapatkan, baik itu di internet ataupun di buku-buku yang lain. Nah, kemudian untuk kesimpulan daripada materi ini ataupun evaluasi daripada kegiatan kita hari ini. Jadi Bapak tadi sudah sampaikan bahwa hasilnya sudah cukup bagus. Kemudian tingkatkan lagi. Nah, LKPD-nya atau lembar kerja studi kalian Bapak tadi kemarin bagikan itu sudah selesai kalian buat? Sudah. Nah, lebih lanjut apa kewajibannya?
Apa seorang pelajar kewajibannya ini baru tadi? Kewajiban seorang pelajar apa? Belajar. Yang lain? Apa yang akan dilakukan setelah ini? Keraskan. Aksi nyata yang akan kami lakukan sebagai seorang siswa adalah kami akan mempertahankan hak dan kewajiban kami sebagai seorang siswa. Ya, mempertahankan hak dan kewajiban kalian sebagai seorang siswa. Yang pertama adalah belajar dan mendapatkan pelajaran. Yang paling penting di sini adalah mendapatkan pelajaran dan mendapatkan tempat yang nyaman dalam belajar. Dan tidak ada yang namanya bullying. Kita lanjutkan dengan materi yang selanjutnya, yaitu adalah bab 3 di elemen Bhinneka Tunggal Ika, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam lingkai materi berikutnya. Ada pertanyaan dulu hari ini? Ya. Sudah jelas? Ya. Jadi itu saja untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan. Semoga apa yang Bapak kita sampaikan, kita lakukan untuk hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kalian praktekkan langsung dan tahu mana hak kalian di rumah, di sekolah, dan juga kewajiban kalian di rumah dan di sekolah. Tidak boleh kalian mengutamakan hak tapi tidak melaksanakan yang namanya kewajiban. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi silakan sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi silakan yang tadi salah di dalam SPQ, Dewi silakan. Ya Dewi silakan pimpin untuk doa hari ini. Ya silakan berdiri semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi berdoa dulu kita semua.